Bapak Ibu mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai prinsip kasih. Oleh sebab itu, saat ini kita akan dikuatkan kembali pemahaman kita mengenai prinsip kasih oleh pembicara kita yang saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita, yakni Bapak Sunan Soleiman. Ya, selamat datang Bapak. Seperti pepatah mengatakan, ya tak kenal maka tak sayang. Saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu. Ya, Bapak Sunan Soleiman mempunyai seorang istri yang cantik jelita bernama Yana Soleiman dan mempunyai 2 orang putri. Yang pertama bernama Matania Permala Soleiman, yang kedua adalah Tabita Permala Soleiman. Beliau melayani di Abalov Industri, di tim Departemen Pengajaran, kemudian di tim Pelayanan Keluarga, dan tim Materi Meditasi. Pekerjaan beliau di luar pelayanan adalah manajemen PT Next Transportex Indonesia. Selamat pagi Bapak Sunan. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kami sangat antusias Bapak, sungguh bersuka cita. Kita tidak sabar untuk mendengarkan penguatan-penguatan dari Bapak mengenai prinsip kasih. Terima kasih Bapak sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya izin share screen. Oke, kita akan lanjutkan. Saya mau aplikasikan ini dalam anak-anak kita yang sudah SMP, SMA, yaitu yang sudah masuk masa remaja. Ya, saya ingatkan, kalau anak kita sudah remaja, ya, kita mungkin pernah lihat grafik ini, gambar ini, ya. Ini sudah masanya dia memasuki masa dampak teman sebaya, ya. Dia bukan lagi dikuatkan, banyak dipengaruhi oleh dampak dari orang tua, ya. Dia sudah berkurang, jadi dampak kita sebagai orang tua sudah mulai berkurang. Kita mesti menyadari ini. Dan dampak teman sebaya itu yang meningkat, ya. Jadi dia sedang anak-anak kita ini sedang dalam proses berkembang semakin mandiri. Jadi masa-masa ini, ya, kita mesti menyesuaikan diri. Kita tidak bisa lagi seperti yang dulu, ya. Masa-masa ini adalah peran orang tua, terutama adalah masa pendampingan. Nah, ketika kita mau mengasihi anak remaja kita, kita mesti ingat ini. Kita mendampingi, bukan jadi orang tua yang otoriter lagi, gitu ya, atau bagaimanalah banyak mengatur, jangan, ya. Nah, tapi kesalahan banyak dilakukan oleh orang tua, ya, ya. Jadi jangan perlakukan anak sebagai anak-anak lagi, perlakukan mereka sebagai remaja. Apa itu? Ya, jangan melihat perubahan mereka itu sebagai satu pemberontakan, tetapi melihat perubahan itu sebagai pertumbuhan fisik dan psikis, ya. Jangan menekankan otoritas, tetapi menekankan hubungan, relasi dengan mereka. Jangan terlalu banyak berbicara, ya. Berbicara, tetapi menyediakan waktu untuk mendengar. Ya, beda ya, beda. Jangan terlalu banyak menuntut, tetapi belajar lebih banyak mengerti. Jangan fokus kepada kesalahan anak, tetapi kita mesti belajar mengapresiasi kelebihan-kelebihan mereka. Ya. Nah, teorinya gampang, tetapi prakteknya tidak semudah itu. Kita mengalami perubahan dan orang tua harus mengalami perubahan dulu dibanding anak, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, dan pasti kita melakukan kesalahan, jangan malu untuk minta maaf kepada anak. Rendahkan hati, minta maaf kepada anak, karena itu akan sangat berarti buat anak. Ya, ya. Tadi kita sudah banyak dibahas juga tentang level komunikasi.
Saya anggap ini hal yang sangat penting dalam masa-masa anak remaja, ya. Kita jangan hanya sekedar basa-basi bicara fakta, kita mulai masuk ke pendapat mereka, dan ketika mereka berikan pendapat, jangan dibantah dengan pendapat kita, ya, tetapi dengarkan dan mengerti sudut pandang mereka, supaya kita lebih bisa masuk lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perasaan. Nah, ini yang memang tidak mudah. Kita mesti masuk ke perasaan mereka, mendengarkan perasaan mereka, mengerti perasaan mereka, sehingga mereka merasa diterima. Ini yang sangat penting, ya, dan tidak mudah, ya. Istilahnya tetaplah berada di ruang perasaan sampai mereka merasakan bahwa papa mama ngerti loh apa yang saya alami. Papa mama ikut merasakan, ya. Tetapi tentunya ini tidak mudah. Dan sekali lagi, masalahnya apa? Karena kita sendiri tidak mengalami hal yang serupa, ya. Nah, mengasihi anak remaja adalah belajar mengerti dunia mereka. Bagaimana? Sekali lagi, kuping kita ada dua, dengarkan mereka, ya. Apa yang mereka suka, apa yang menarik bagi mereka, siapa teman-teman mereka, kita kenali apa tidak. Apa tantangan yang mereka hadapi, kita tahu apa enggak. Belajar mendengarkan, berhenti dari sikap cepat menghakimi, ya. Remaja belum pernah menjadi orang tua, tapi orang tua pasti pernah menjadi remaja. Karena itu orang tua harus memahami dan mengerti remaja, bukan sebaliknya. Kita sendiri mungkin tidak mengalami, ya. Sebab itu kita mengalami sebagai seorang tua yang kurang sehat, tidak sehat. Nah, jadi kita sendiri mesti belajar memperbaiki. Pasti kita mesti belajar perbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Kita mesti terima kasih dari Kristus. Hanya itu jalan keluarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. 5 menit sudah habis. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk penguatan materi yang diberikan kepada kami tentang prinsip kasih yang memberikan rasa iman. Aman. Luar biasa Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama diperkuat dan diteguhkan dari apa yang sudah kita dengar dari Pak Beta, dan juga kemudian kita diberikan penguatan oleh Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman tentang prinsip kasih yang memberikan rasa aman. Hal yang menarik Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini adalah bahwa dalam menanamkan prinsip kasih pada anak remaja, kita harus belajar untuk mengenal, mengerti, dan memahami apa yang dialami anak-anak pada masa remaja. Dan tentunya Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai orang tua tentunya harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu agar kita bisa mengalirkan kasih Tuhan untuk anak-anak kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh lihat kembali catatannya, apa yang sudah tadi kita dapatkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Beta dan juga Bapak Sunan Sulaiman. Mari Bapak Ibu dilihat kembali ya. Pada saat Bapak Ibu mencatat materi tersebut, mungkin terbesit pertanyaan di dalam pikiran dan hati kita. Bapak Ibu jangan ragu-ragu ya untuk memberikan pertanyaannya, karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oke, namun sebelum memasuki sesi tanya jawab, Bapak Ibu, saya mau melihat semangat dari Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu boleh berikan emoti love-nya, jempolnya buat kita semua sebelum kita memasuki sesi yang menarik, yaitu sesi tanya jawab. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu buat love-nya, buat antusiasnya kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang tentu sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, pastikan untuk tetap stay di Zoom ini, dan apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan,
Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan tersebut melalui admin kami. Itu informasi yang pertama Bapak Ibu. Lalu informasi yang kedua Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu ya, selain stay di Zoom ini, nanti selama sesi tanya jawab akan diberikan link absensi. Bapak Ibu dapat klik link absensi tersebut sebagai pernyataan bahwa Bapak Ibu hadir pada pertemuan hari ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu pertanyaannya. Oke, kita sama-sama lihat Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Ya. Pertanyaan yang pertama. Saya berencana menyekolahkan anak saya di sekolah non-Kristen. Kelak supaya anak saya belajar mengenai perbedaan kultur. Mohon pendapat Pak Sunan. Oke, wah luar biasa Bapak pertanyaannya ya. Silakan Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk boleh berkenan menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, ada baiknya, bagus sekali kalau kita punya pandangan bahwa anak kita perlu belajar perbedaan kultur. Setuju. Tapi yang penting kita lihat apakah anak kita sudah siap atau belum. Ya, itu yang kita mesti pastikan dulu, ya, supaya dia siap menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, dia mesti kuat secara hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan kita justru juga mesti kuat ya. Kalau kita bicara kasih saat ini, kita bicara tentang level komunikasi, bagaimana level komunikasi kita dengan dia? Apakah anak kita ini yang kita mau sekolahkan itu sudah bisa bercerita kalau dia mengalami masalah, kalau dia mengalami konflik dengan orang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mesti cek dulu ya. Ketika dia mengalami konflik, ketika dia mengalami perbedaan, misalnya prinsip kekristenan, ada orang-orang yang mempertanyakan prinsip kekristenan, bisakah mereka bercerita kepada kita? Atau mereka berpikir, kalau saya tanya papa mama, pasti papa mama akan tidak mau jawab, ataupun hanya suruh baca sendiri, cari sendiri. Apakah kita siap? Gitu ya. Nah, seperti itu sih. Ada yang mau? Jadi memang kita mesti siapkan. Yang paling penting adalah mempersiapkan anaknya sendiri, mengenalkan perbedaan-perbedaan dan tadi ya, mereka sendiri sudah mengalami Tuhan nggak, terus mereka sendiri ngerti nggak dengan prinsip, kuat nggak di dalam prinsip kebenaran firman, karena biar gimana akan banyak masuk ya, apalagi sekarang ini prinsip-prinsip kayak misalnya free sex buat dunia ini biasa, terus kayak misalnya LGBT buat dunia ini biasa. Nah, apakah kita bisa mulai dengan diskusi seperti itu kepada anak-anak kita ya, tentang hal-hal seperti itu yang di luar ini. Nah, kayak anak kami bersyukur dia masuk di negeri. Awal-awal kami takut sih, tapi setelah kami siapkan dia, justru kami lihat dia siap secara prinsip kebenaran, itu berdampak baik gitu ya, berdampak buat kami sendiri tenang ketika dia menghadapi itu, dan di satu sisi juga ada apapun mereka cerita kepada kita gitu ya. Anak kami ini cerita, dan itu ternyata dia bisa berbaur dan menjadi berkat buat mereka. Dan mungkin yang satu hal yang perlu diingatkan juga bahwa dimanapun anak kita berada, dia membawa bukan untuk dirinya sendiri, sekolah atau apapun, tapi dia membawa misinya Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang sekelilingnya. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk jawaban yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi rencana itu bisa terrealisasi apabila anak-anak kita siap. Seperti itu ya Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman, dan yang terpenting adalah anak kita dapat membawa misi dari Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Oke. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua pertanyaan berikut. Ya.
bagaimana caranya menghadapi anak-anak zaman sekarang post-COVID yang lebih suka berada di rumah dan bermain di komputer secara online dengan teman-temannya. Dan mereka tidak mau keluar maupun bertemu secara langsung dengan teman-temannya. Saat bertemu pun hanya bermain online game melalui HP. Wah, ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menantang ya Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Karena memang ini pastinya dialami ya oleh banyak keluarga. Ya, silahkan Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk boleh menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, ya. Memang ini tantangan yang tidak mudah ya. Jadi masalahnya anak-anak sudah terbiasa dengan online ya. Itu jadi bagian dari kehidupan dia. Nah, kita harus bantu ya. Kita bantu dan kita tidak bisa lagi perintahkan, jangan ya. Karena dia sudah mulai masuk masa remaja, dia tidak bisa diperintahkan tapi kita bantu ya. Bantunya bagaimana? Kita bantu kenalkan dia dengan anak-anak yang sudah lebih bisa bergaul secara offline ya, secara tatap muka ya. Jadi bantu mereka mulai menikmati ya. Nah, ini kita mesti cari memang komunitas yang seperti ini ya. Komunitas yang memang bisa mendorong mereka dan mereka menikmati ketika mereka bercerita dan didengarkan satu sama lain gitu ya. Nah, di satu sisi kita sendiri mesti mulai ajak bicara gitu sehingga mereka sampai mereka nyaman untuk berbicara dengan kita secara offline loh ya. Karena kita yang bertemu secara offline sehari-hari gitu ya. Rasanya ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Kenali apa yang dia suka sehingga dia bisa keluar dari komunitas yang terlalu mengikat dengan game online-nya gitu ya. Saya kira itu. Ada yang mau tambahin? Ya, mungkin juga perlu dipikirkan kegiatan-kegiatan di rumah ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa diskusi kegiatan-kegiatan apa yang membuat anak kita keluar dari area nyaman itu di rumah ya. Misalnya sekali-kali mungkin bisa ajak main kalau kita kumpul permainan-permainan monopoli kayak atau apa kayak gitu ya, yang sifatnya interaksi dengan kita, dimulai mungkin dari rumah dulu ya, atau sekali-sekali kalau wanita mamahnya bisa ajak masak bareng. Jadi kebersamaan itu yang kita bisa mulai juga dari rumah gitu ya. Nah, mungkin kalau anak di kamar terus, sering-seringlah masuk ke kamar gitu ya. Mungkin disediakan makan dulu gitu ya, diajak ngobrol pelan-pelan. Mungkin nggak bisa langsung ya, karena tantangan yang sekarang yaitu udah nyaman dengan kehidupan dunianya sendiri. Jadi kita yang benar-benar harus pikirkan gimana menarik mereka keluar dari area kenyamanan itu. Saya tambahkan lagi sedikit. Coba cari ya, berdoa ya, pasti berdoa. Coba cari momen-momen yang mereka anak kita kemudian pasti kan ada waktunya mereka konflik ya dengan teman online-nya atau gimana begitu ya. Nah, masa-masa itu adalah pintu masuk untuk kita mengerti mereka. Ketika mereka diajak ngomong dan mereka bisa cerita konfliknya, nah itu kita bisa mulai masuk ya. Dari situ kita bisa mulai bawa mereka keluar gitu ya. Tapi sekali lagi jangan buru-buru ya, istilahnya kalau nah itu makanya jangan online mulu, bukan begitu caranya, bukan begitu ya. Tetapi kita mulai mengerti mereka dan biar mereka menemukan sendiri bahwa ada yang lebih baik kok gitu ya. Jangan kita yang ngajarin, tetapi mereka biar mengerti sendiri, menangkap sendiri. Itu dari kami. Wow, terima kasih Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman. Jadi Bapak Ibu ya, kita diberikan penguatan pada hari ini ya. Memang tidak mudah untuk kita membawa anak-anak keluar dari zona nyamannya ya, tetapi percayalah Bapak Ibu, semuanya bisa ya kalau kita memang ciptakan dari rumah kita dulu. Seperti itu ya Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman, bagaimana kita mengajak mereka untuk
berbicara, ya, berani terbuka, lalu kita menciptakan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan sehingga nanti anak-anak akan belajar untuk keluar dari zona nyamannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut pada pertanyaan yang berikutnya, tetapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, pada saat ini link absensi sudah dibagikan dalam kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa klik link absensi tersebut sebagai pernyataan bahwa Bapak Ibu hadir pada pertemuan hari ini. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama lihat untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Pertanyaannya luar biasa Bapak Ibu ya. Bagaimana membangkitkan rasa percaya diri pada anak? Oke, silakan Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk boleh menjawab pertanyaannya. Oke. Yang pertama, mungkin kita perlu cek dulu anak kita kenapa dia tidak percaya diri. Ya, apakah ada kesalahan yang kita lakukan? Ya, misalnya, apakah dari kecil kita sering membeda-bedakan dia mungkin dengan saudaranya? Terus yang kedua, atau kita sering juga menyalahkan dia, gitu ya, menyalahkan anak kita, gitu ya. Nah itu kita mesti cek, ya apa yang menyebabkan dia tidak percaya diri, ya. Nah kalau misalnya itu ada kesalahan-kesalahan dari kita, ya kita coba belajar untuk minta maaf, ya apa yang sudah kita lakukan, ya. Anak kami yang pertama itu cenderung tidak percaya diri ya karena kami melakukan kesalahan ya, ada sisi kami membedakan secara akademis gitu ya, dari anak pertama dan anak kedua ya. Nah terus yang kedua adalah mungkin kami juga suka menyalahkan dia gitu ya. Nah jadi ketika itu dia kurang percaya diri dalam memberi pendapat kepada orang lain, dalam dia untuk mengemukakan perasaan dia, ada rasa sisi takut dulu ya. Nah, apa yang kami lakukan belajar pertama adalah kami belajar untuk minta maaf sama dia ya, koreksi diri kami dulu, kami belajar minta maaf kepada dia, dan kedua adalah dampingi dia gitu ya. Ketika dia anak kami mulai share gitu ya, dia sebenarnya punya banyak masukan tapi dia nggak percaya diri untuk ngungkapin kepada temannya gitu ya. Nah kami mulai belajar untuk dorong ya, sama adiknya juga sama-sama kita dorong. Ayo Kak, belajar untuk cerita, belajar untuk ungkapin, nggak apa-apa kalau salah gitu ya. Dan itu butuh waktu ya. Tapi kami terus belajar untuk dampingi dia. Ya, belajar untuk dikasih kepercayaan tanpa menghakimi, tanpa juga kami koreksi dia gitu ya. Belajar, kalaupun dia ngungkapin nggak percaya diri, kami terima dia kondisinya apapun juga, terima. Terus belajar untuk ingetin lagi kembali firman Tuhan bahwa dia berharga, bahwa dia spesial, bahwa dia memiliki banyak kelebihan. Jadi kami ungkapin juga kelebihan-kelebihan dia apa. Nah, saya sering ngomong bahwa kamu itu pribadi yang kalau ngomong itu bikin orang adem gitu ya, bikin orang itu tertarik untuk bicara dan terbuka sama kamu. Itu sih yang, dan di situ dia mulai bangkit untuk percaya dirinya. Ya, jadi mesti dilihat juga dia kurang percaya diri dalam hal apa. Karena ini luas sekali ya, ini luas sekali. Dalam hal apa dia kurang percaya diri? Ya, masing-masing orang sebenarnya punya kurang percaya diri dalam hal apa. Ya, nah kita dorong ya, biar dia mencoba mulai melakukan itu dan kita encourage. Ya, oke, mungkin tidak sempurna, ya oke, tapi kamu ada kemajuan. Nah, hal-hal seperti itu kita mesti bangun. Nah, sekali lagi ini proses jangka panjang, tidak bisa dalam waktu sebentar, ya. Ini butuh waktu mungkin bertahun-tahun, tapi tidak apa, kita mesti setia dan belajar kita sebagai orang tua yang percaya kepada dia dulu. Kitanya yang mesti berubah dulu, kita mesti percaya bahwa dia baik dalam hal ini, gitu ya. Nah, kita mesti tumbuhkan itu. Dan kalau ada perubahan dikit, diapresiasi gitu ya, supaya itu meningkatkan kepercayaan diri dia. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman. Jawabannya sangat inspiratif sekali ya Bapak Ibu ya. Ya saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu boleh klik link absensi yang menyatakan Bapak Ibu hadir
pada pertemuan hari ini ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, tadi kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman ya, bagaimana kita belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri anak ya. Tentunya kita harus cek dulu ya Bapak Ibu ya, apa yang menjadi penyebab mengapa dia tidak percaya diri. Dan saya mendapatkan penguatan yang luar biasa nih Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita boleh memberikan apresiasi buat anak-anak kita. Dan yang terpenting adalah kita mengatakan bahwa anak-anak kita berharga dan spesial di mata Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya, sangat-sangat menarik sekali dan sangat-sangat inspiratif sekali. Dan pastinya ini menjadi jawaban buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya ya. Saya akan bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaannya adalah, suami saya bukan tipe romantis. Oke, jadi dia tidak pernah merangkul, menggandeng, atau memeluk saya di depan anak-anak sejak mereka kecil. Apakah ini akan berdampak kepada anak-anak saya saat remaja sekarang? Oke, ya silakan Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk boleh berkenan menjawab pertanyaannya. Ya, kalau pertanyaan apakah akan berdampak, ya pasti akan berdampak gitu ya. Tapi masalahnya bagaimana kita kemudian membangun itu ya. Jadi pasti akan berdampak ya, pasti. Karena anak biar bagaimana dia belajar dari contoh apa yang dilihat ya, itu yang paling utama. Jadi sekali lagi kalau itu yang terjadi sekarang ketika dia mulai remaja ya ajarkan pelan-pelan gitu ya. Kalau orang tua sudah mulai bisa berubah akan jauh lebih baik ya. Karena sekali lagi mereka akan lebih baik ketika melihat contoh. Ya, sehingga ketika itu dipraktekkan gitu ya. Jadi memang mesti lahir dari hati orang tua yang mempraktekkan itu. Itu yang idealnya ya. Ya, karena saya pahami mungkin dari pihak suami juga tidak punya contoh ya. Bagaimana caranya merangkul, memeluk, dan itu risih ya. Sama seperti saya juga tidak punya contoh bagaimana memeluk, dipeluk, memeluk orang tua saya itu sesuatu yang risih gitu ya. Karena tidak pernah lihat contoh. Papa saya peluk mama saya di depan saya, menggandeng atau apapun. Jadi ketika masuk pernikahan, suami saya yang aktif untuk memeluk saya, untuk menggandeng saya. Buat saya awal-awal nggak enak, nggak nyaman. Bahkan saya memeluk anak saya aja itu butuh perjuangan karena tidak terbiasa. Ya, nah ketika suami saya aktif, meluk, lama-lama saya terbiasa, nyaman. Dan akhirnya kalau dulu dipeluk anak nggak nyaman, biasanya anak atau suami yang peluk saya duluan. Sekarang saya terbiasa untuk meluk mereka, terbiasa untuk gandeng juga pasangan saya kalau pasangan saya nggak gandeng gitu ya. Nah jadi butuh ada satu pihak yang coba membangun itu dulu ya sampai jadi terbiasa. Mungkin kalau bapak nggak pernah gandeng, suaminya nggak pernah gandeng, mungkin ibu coba belajar praktekin peluk suaminya, gandeng suaminya. Membangun ya. Saya bersyukur si suami saya dulu aktif ya, walaupun awal-awal nggak nyaman buat saya, tapi ketika itu diulang berkali-kali itu akhirnya membuat saya terdorong juga untuk saya nggak mikirin diri saya sendiri, saya yang harus dipeluk, tapi saya belajar untuk memberi juga kepada pasangan saya dan anak-anak saya. Kira cukup. Ya, luar biasa Bapak Ibu jawabannya ya. Terima kasih Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman ya Bapak Ibu. Jadi kita bangun ya. Kalau misalnya mungkin suaminya ya belum terbiasa memeluk atau tidak ada contoh seperti itu ya Bapak Ibu ya, boleh istrinya ya. Kalau istrinya mungkin yang jarang memeluk, boleh suaminya ya Bapak Ibu. Jadi biarlah itu bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita bahwa ada rasa saling mengasihi, keharmonisan ada dalam keluarga kita sehingga surga boleh nyata ada dalam keluarga kita. Luar biasa Bapak Ibu, ini praktik yang sangat-sangat kita bisa lakukan setiap hari. Bahkan sekarang juga saat ini Bapak Ibu bisa peluk suaminya, peluk istrinya ya yang saat ini berdampingan, Bapak Ibu, Papa Mama yang sedang belajar bersama. Ayo ya, boleh peluk suaminya, peluk istrinya ya. Kita mau belajar sama-sama hari ini ya, supaya nanti anak-anak kita bisa memiliki kasih
yang memberikan rasa aman. Ya jangan malu-malu Bapak Ibu yang sedang on cam ya, boleh ya istrinya, suaminya boleh dipanggil dulu, dipeluk dulu, kita praktek sama-sama, boleh ya Bapak Sunan Sulaiman? Iya, biar anak-anak kita melihat, wah luar biasa nih, Papa Mama saya langsung praktik ya. Oke, ya baik Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu penasaran ya dengan pertanyaan selanjutnya ya. Oke, kita bacakan sama-sama Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Ya, baik. Saya bacakan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Orang tua disuruh stay di ruang emosi anak. Tetapi bagaimana kita memancing anak untuk terbuka akan perasaannya, terutama cowok ya. Oke. Luar biasa pertanyaannya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk boleh berkenan menjawabnya. Oke, ya. Sebenarnya anak cowok pun bisa terbuka kok. Kadang-kadang kita nggak sadar aja bahwa dia sebenarnya mau terbuka. Ya, jadi kita mulai yang pertama kita harus mulai adalah sikap kita dulu sih. Kita sudah mendengarkan belum? Belum sampai level perasaan deh. Pendapat dia, ya. Pendapat dia kalau dia merasa pendapat dia tidak didengarkan, bagaimana dia masuk ke level yang selanjutnya? Ya, kita mesti dengerin dulu pendapat dia, ajak ngobrol dan dengerin, gitu ya. Jangan bersaing ya, orang apalagi cowok sama cowok sebentar bersaing lagi, papa sama anak cowok ntar bersaing lagi, jangan bersaing. Ya ngobrol, oh pendapat kamu begitu, bisa beda pendapat, it's okay, tapi tidak menyerang gitu ya. Kalau papa pendapatnya agak beda sih, mungkin begini. Menurut kamu bagaimana? Bisa begitu ya. Ini. Dan ketika itu mulai terbangun, pasti ada waktunya dia merasakan sesuatu dan dia bisa cerita. Kita bisa amati misalnya, dia sedang kesel, tampang kan berubah, wajah berubah. Kita bisa tanya, kenapa kamu gitu ya. Nah, ketika dia sudah mulai berasa didengarkan pendapatnya, dia akan mulai cerita. Kesel tadi sama siapa gitu ya. Coba pancing dan itu akan mengalir pelan-pelan gitu ya. Pasti dia akan alamin kok berbagai perasaan ya. Dan kita mesti aktif. Kita mesti aktif mengamati ya. Prinsip kasih salah satu yang saya belajar adalah mengamati. Apa yang sedang dirasakan anak, apa yang sedang dialami oleh anak, kita bisa mulai dari diri kita dengan mengamati, melihat. Apa nih? Sedang ngapain ya? Sedang butuh apa? Dia sedang mengalami apa? Bayangkan kita dalam posisi dia. Ya, ketika dia sedang problem dengan ulangan susah nih, kesel sama guru gitu kan. Banyak kan gitu ya, kesel sama guru ini, guru ngajarnya jelek, kita dikasih soal-soal susah amat gitu ya. Oh, guru yang mana gitu. Kita jangan jangan menghakimi, tetapi lebih lagi pancing supaya keluar perasaan dia. Oh, kamu kesel. Oh, kamu lagi marah ini. Karena kamu nggak merasa diperlakukan tidak adil ya misalnya. Coba ulangi dengan bahasa yang beda gitu sehingga dia merasa kita mengerti. Nah, itu cara masuk ke perasaan gitu ya. Mau tambahin? Mungkin juga bisa diamati, bisa masuk dari sisi hobi, ya, kesukaan dia, yang mungkin kadang-kadang bertentangan dengan kita. Ya, anak zaman sekarang kan kadang-kadang ya hobinya ya beda-beda, maksudnya ya kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi jangan kita langsung menghakimi dulu, itu bisa masuk dari situ. Kenapa kamu suka itu? Kenapa suka ini gitu ya. Dan yang kayak tadi suami saya cerita ya, ketika anak mulai ngomong, anak kami yang kedua itu pernah sebel sama saya ya. Anak kami cewek ya. Yang kedua dia cerita dia sebel sama gurunya gini. Nah, yang keluar dari mulut saya adalah kalau mak-mak ya, kalau ibu-ibu tuh biasaan ya tapi kamu tetap mesti belajar hormati guru kamu nggak boleh gini. Aduh, dia sebel banget gitu ya. Sampai suatu saat dia nggak mau cerita apa-apa. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa kamu nggak mau cerita sama mama? Habis ya, mama tuh nyebelin katanya. Kalau aku cerita, aku cuma mau cerita, mama tuh nasihatin 1, 2, 3, 4, aku tuh udah tahu aku salah, aku cuma mau didengerin gitu ya. Nah, ya mungkin dari sisi anak cowok juga
sama belajar untuk Ada didengerin. sedikit banyak berbeda, tetapi prinsipnya ketika dia mengungkapkan pendapat, dengarkan, gitu. Jangan dihakimi, ya. Atau juga kita mengulang membandingkan dengan masa lalu kita. Dulu nih, papa seperti ini. Kalau jadi kamu tuh seperti ini gitu ya. Nah, itu paling nyebelin. Anak tuh suka ngomong ya, anak-anak remaja, kalau saya suka ketemu anak remaja, dia suka ngungkapin gini, aku tuh paling sebel ya kalau papa atau mama tuh ngomong kayak gini. Mama nih dulu, papa nih dulu gitu ya. Kan zaman aku dulu, zaman aku sekarang dan papa mama dulu kan beda gitu ya. Itu hal yang paling menyebalkan buat mereka gitu ya. Nah, jadi kita coba belajar untuk tadi mendengarkan dan memenangkan hatinya ya. Jadi istilahnya mancing juga. Jadi belajar untuk memberi rasa aman buat dia dan rasa percaya. Gitu. Itu aja sih. Oke. Wow, luar biasa Bapak Ibu penjelasannya ya. Memang kalau kita berbicara tentang prinsip kasih, ini adalah hal yang sangat menarik buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Sunan dan juga Ibu Yana ya, bagaimana kita sebagai orang tua ya, terutama kalau tadi pertanyaan adalah menghadapi anak cowok ya, berarti kita belajar untuk mengamati dulu ya Bapak Ibu ya. Kita amati dulu, kita peka ya. Lalu kemudian kita tanyakan, dan kemudian kita belajar untuk mendengarkan apa yang dia rasakan. Seperti itu Bapak Ibu. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Catatan saya sangat banyak sekali Bapak Ibu, saya belajar banyak, dan tentunya Bapak Ibu juga belajar banyak hal pada hari ini tentang kasih yang memberikan rasa aman ya. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga bisa belajar lewat panduan di SIA, Sistem Informasi Akademik Sekolah ya, bagaimana supaya kita bisa lebih lagi diperlengkapi ya, diperkuat kembali dalam membangun keluarga sehat seutuhnya ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Sunan dan Ibu Yana, jawabannya sangat-sangat inspiratif ya, dan kita nanti bisa belajar sama-sama praktik lebih lagi, luar biasa ya. Nah, sudah masuk pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Ibu, kita bacakan kembali. Ya. Sejauh mana batasan kita boleh menunjukkan kedekatan hubungan atau keromantisan hubungan suami istri di depan anak kita? Oke, kalau tadi kita berbicara tentang berpelukan gitu ya, merangkul. Nah, ini pertanyaan luar biasa ya Pak ya. Bagaimana, sejauh mana ya kita boleh menunjukkan kedekatan hubungan keromantisan? Oke, silakan Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana untuk berkenan menjawab pertanyaan berikut. Silakan. Ya, sederhananya kita seperti film 13 tahun ke atas lah. Jangan jadi film 17 tahun ke atas ya. Kita bisa berangkulan, kita bisa cium pipi, jangan cium bibir di depan anak-anak, nggak patut lah, nggak cium bibir lama ya, cium bibir sebentar it's okay gitu ya, tapi cium bibir lama itu jangan gitu ya, nggak ya. Nah, lebih dari itu juga jangan gitu. Prinsipnya sih sederhana aja ya. Kita apa yang pantas dilakukan di depan umum itu juga yang pantas ditunjukkan kepada anak kita ya, sehingga dia juga bisa melakukan satu saat nanti dia juga tahu kapan bagaimana dia berlaku di depan umum begitu. Nah, mungkin kedekatan hubungan juga bukan bicara tentang masalah sentuhan fisik atau ciuman atau apa gitu ya, tapi bagaimana kita ngobrol sehari-hari gitu ya, ngobrol seperti teman, bahas banyak topik gitu ya. Nah, anak kami suka ngomong yang besar katanya, kok kalian bisa sih ya ngobrol terus ketawa bareng gitu ya, terus sampai cerita diskusi banyak hal, terus kayak nggak bosan-bosan, kok kalian bisa ya seperti itu ya. Nah, ini jadi inspirasi aku buat nanti kalau aku punya suami mau bangun hubungan tuh seperti itu katanya. Nah, jadi buat mereka yang ditangkap anak adalah ketika kedekatan itu bukan hanya bicara tentang fisik, peluk, cium, bukan, tapi bagaimana relasi kita berdua gitu ya, ngobrol, terus bisa istilahnya ketawa bareng, bisa diskusi banyak hal gitu ya. Terus kayak nggak apa, bahan tuh nggak ada habis-habisnya menyediakan waktu ya. Iya, termasuk misalnya adalah ketika kita berjalan bersama, kita jalan-jalan sama anak-anak gitu ya.
kita bukakan pintu duluan gitu ya. Itu sikap-sikap yang sopan dan istilah bahasa ini adalah gentleman gitu ya. Lakukanlah. Suami-suami lakukan hal seperti itu. Gandeng istri, peluk istri, jalan gitu ya. Ketika nyebrang, kita bersikap bagaimana kita menjaga. Ya. Ketika kita jalan di pinggir jalan, kita bersikap ada yang di sisi sebelah luar gitu ya. Nah, kita praktekkan hal-hal sederhana seperti itu sangat membangun buat anak-anak. Dan apalagi kalau misalnya anak kita anak cowok ya, dia bisa lihat dari papanya. Oh, bagaimana papanya menjaga ketika di pinggir jalan ya. Ya karena suami saya suka itu, saya di bagian dalam. Jadi anak saya juga lihat. Oh, ternyata itu anak ngamati kita ya. Jadi papa itu romantis dari sisi itu ya. Suami saya itu bukan orang yang romantis yang kasih surprise gitu ya, atau kasih yang hal-hal dibeliin bunga ketika ulang tahun, bukan. Tapi hal-hal itu anak bisa lihat dari sisi romantis yang lainnya. Gitu. Itu aja. Wow, terima kasih Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman. Jadi Bapak Ibu ya merangkul, kemudian bergandengan tangan ya, apalagi tadi yang Bapak Sunan sampaikan bahwa ketika membukakan pintu buat istri, wah luar biasa Bapak Ibu ya, anak-anak mengamati kita ya. Wah betapa papa mama saya romantis ya, penuh kasih. Wah luar biasa Bapak Ibu ya. Ini sangat-sangat menarik sekali. Nanti kita mau praktek sama-sama ya Bapak Ibu ya, supaya anak bisa melihat bahwa memang ayah mengutamakan ibu, menunjukkan kasihnya kepada ibu. Wah luar biasa. Oke Bapak Ibu, sudah masuk pertanyaan selanjutnya ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Bagaimana cara menghadapi anak yang cenderung memberontak dan selalu mengajak berdebat dan memberi argumen ketika dinasehati? Terima kasih. Oke, ya silakan Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu ya memberikan jawabannya. Ya, wajar sekali di masa anak remaja, mungkin dia bukan berontak ya. Kita jangan selalu mencap anak kita memang mau memberontak. Ya, bisa jadi itu bagian dari pertumbuhan. Tadi yang seperti saya bilang, ini bagian dari pertumbuhan dia ketika dia mulai Tuhan mau dia mandiri, ya. Tuhan mau dia mandiri dan dia diberikan dorongan untuk tidak selalu setuju dengan apa yang dikatakan papa mama. Dia ada mulai kecenderungan seperti itu dan kita mesti mulai mengerti ini. Gitu. Ketika dia tidak setuju, oke, pendapat kamu seperti apa segala macam. Nah, papa kasih pandangan nih seperti ini, ya, ini seperti ini, bagaimana? Ya, silakan kamu timbang. Menurut kamu bagaimana? Ya, jadi jangan buru-buru kita sekali lagi ubah pola pikir kita. Jangan ada cap bahwa anak kita memberontak. Cap itu akan mempengaruhi cara kita bersikap dan dia akan nangkep bahwa kita punya cap itu. Sehingga dia akan ada jarak, gap yang semakin besar. Tadi komunikasi kita nggak bisa naik, nggak bisa maju tuh. Kita mentok. Ya, jadi coba buang itu, cap itu dan kalau perlu minta maaf, ya. Sorry, Bapak selama ini ngecap kamu pemberontak, suka memberontak, ya. Coba kamu utarakan, dan kadang-kala anak-anak kita itu masa remaja dia tidak bisa mengungkapkan emosi dia dengan benar, ya. Salah satunya mungkin karena kita kurang ngajarin sih. Kita kurang ngajarin bagaimana mengungkapkan kemarahan dengan baik, ya. Sehingga dia mengungkapkan ketidaksetujuan dia dengan cara yang tidak sopan. Ya, kenapa? Bisa jadi salah kita. Kita tidak pernah mengajarkan kok. Bagaimana kalau dia tidak setuju dia ngomong dengan baik, gitu ya. Nah, bagaimana mengungkapkan kemarahan dengan baik. Nah, kita sendiri mencontohkannya gimana? Kalau kita tidak bersetuju dengan istri kita, gitu ya, atau dengan suami kita, bagaimana? Apakah kita berteriak-teriak? Apakah kita mengungkapkan emosi dengan keras, gitu? Atau kita bisa menyatakan ketidaksetujuan dengan baik? Dia akan meniru bagaimana papa mama berargumen dengan dia, bagaimana dia berargumen dengan papanya. Papa mah nggak bisa digituin, papa mesti dikerasin. Bisa jadi dia punya cap begitu kepada papa. Nah, coba mengerti ini
dan belajar mengubah sedikit demi sedikit. Nggak gampang ya, tapi mulai dulu bangun dan mulai ngelihat pendapat dia, mungkin ada sisi baiknya, kita bisa kasih masukan dengan pelan-pelan. Ya, mungkin karena kecenderungan kita yang tadi udah cap memberontak, jadi kita gampang terpancing emosi juga ya. Ini kita alami lah sama-sama ya. Saya alami. Jadi ketika anak ngungkapin pendapat kita nggak setuju ya, tampangnya judes gitu ya, tampangnya nyebelin gitu ya, dia marah ya, saya otomatis gampang terpancing kan. Saya juga marah. Kamu kurang ajar ya, saya bisa ngomong seperti itu. Nah itu membuat anak jadi males ya untuk ngomong lagi sama kita berdebat. Padahal mungkin pola pikir dia disesuaikan dengan zamannya dia, itu yang dia sedang hadapi tantangan hari-hari ini. Nah, jadi belajar yang tadi buang cap memberontaknya itu karena memang anak berubah ya. Masuk usia remaja itu pasti berubah total ya. Anak kami waktu masuk SMP yang gurunya tadinya baik ya, mungkin ini guru-guru di sini yang dari 6 SD itu masih baik-baik, masuk SMP itu bisa berontaknya luar biasa. Sampai dibikin nangis gurunya yang biasanya baik gitu ya. Nah, jadi kami lihat memang mereka punya pendapat, mulai Tuhan siapkan kemandirian mereka. Nah, jadi tadi coba kita bangun cara berkomunikasi yang benar. Kalau dia salah mengungkapkan, kita koreksi. Ya, boleh nggak Papa, Mama kasih masukan nih, cara mengungkapinnya seperti apa? Terutama adalah kita kasih contoh dulu bagaimana mengungkapkan berpendapat dengan benar kepada anak-anak kita supaya mereka juga dapat contoh yang benar. Oke. Saya tambahkan sedikit, ada topik yang bagus dari buku ini. Ya, buku ini, pegangan Bapak Ibu, di topik ke-27, ya, halaman 121 itu, dan selanjutnya, ada dibahas tentang yang diambil dari bukunya Paul David Tripp, ya, itu tentang berhala. Ya. Salah satunya adalah berhala rasa hormat. Ya. Kita cenderung marah ketika kita merasa anak tidak menghormati kita. Jangan-jangan karena kita punya berhala rasa hormat. Kita punya berhala penghargaan. Sehingga ketika anak tidak menghargai kita, kita cenderung marah. Kita cenderung melampiaskan emosi kita balik kepada mereka. Nah, baca, pelajari, ini sangat baik. Buku dari Paul David Tripp sendiri juga sangat baik kalau Bapak Ibu mau pelajari. Terima kasih Pak Sunan dan Ibu Yana untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu ya, kita buang dulu ya, kita buang pola pikir yang salah ya, kata memberontak. Tapi bagian anak-anak kita pada saat remaja ini, mereka ternyata pada saat berargumen itu adalah bagian dari pertumbuhan. Kalau tadi kita diingatkan kembali untuk kita boleh membuka buku ya, buka buku MKSS ya Bapak Ibu, mari dilihat kembali buku tentang yang luar biasa ya, bagaimana kita belajar untuk kita boleh lebih lagi membangun komunikasi yang benar dengan anak-anak kita ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua ya, tentunya kita rindu anak-anak kita boleh menghormati kita, mendengarkan pendapat kita lalu mengatakan setuju, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi terkadang anak-anak kita mulai berargumen dengan hal yang lain. Mari dibaca bukunya Bapak Ibu ya, kita belajar lebih lagi. Ada catatan yang luar biasa hari ini, PR kita bersama-sama untuk kita boleh membuka buku MKSS. Kita pelajari lebih dalam lagi ya, supaya kita bisa mantap praktik kasih yang memberikan rasa aman. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu tentunya masih penasaran dengan pertanyaan selanjutnya ya, tetapi saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, saat ini link absensi sudah dibagikan di kolom chat. Mari Bapak Ibu ya, silahkan klik link absensi tersebut sebagai pernyataan bahwa Bapak Ibu hadir pada pertemuan hari ini. Baik, saat ini Bapak Ibu kita akan memasuki pertanyaan selanjutnya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Shalom, anak saya dominan dalam berbagai hal, khususnya dalam dunia sekolah. Ketika dia dapat yang dia mau, dia seperti kecewa. Sepertinya teman dia, guru dia,
tidak sesuai standar dia. Sudah sering saya jelaskan itu tidak benar ya. Mungkin maksudnya Bapak Ibu ketika dia tidak dapat yang dia mau. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dia seperti kecewa, sepertinya teman dia, guru dia tidak sesuai standar dia. Sudah sering saya jelaskan itu tidak benar. Nah, saya lihat-lihat ini seperti ada sifat narsistik, lebih ke self-centered pada prakteknya, dan dia ingin atur semua sesuai keinginan dia. Saya agak khawatir karena jadi cycle pertemanan dia berubah terus. Saya ngerasa dia seperti tidak punya teman yang awet. Apa yang harus saya lakukan? Thanks Bapak Sunan. Wah, luar biasa Bapak Ibu pertanyaannya ya. Silakan Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana untuk berkenan menjawab pertanyaannya. Ya, saya tidak tahu persis ininya seperti apa, tetapi anak ini seperti apa maksud saya, ya. Tetapi satu hal yang kita mesti tetap ingat ketika kita mendidik anak, setiap anak sama prinsipnya, semua anak adalah berdosa, ya. Semua orang berdosa, semua anak berdosa. Dia punya kecenderungan self-centered, termasuk kita, gitu ya. Dia juga punya kecenderungan self-centered. Nah, kalau sampai benar-benar dia parah, gitu ya, coba konsultasikan ke konselor yang profesional, ya. Tetapi kalau saya nggak tahu makanya seberapa betul-betul dia parah atau sebenarnya masih wajar-wajar aja, ya. Makanya di satu sisi, pertama pastikan dia ketemu Tuhan secara pribadi, itu dorong sampai dia ketemu Tuhan, karena tidak ada yang bisa merubah anak kita selain Tuhan. Itu pertama dulu, ya. Kemudian coba bantu dia pelan-pelan, masuk ke ruang perasaan dia tadi, ya, masuk ke ruang perasaan dia, ya. Bapak Ibu coba masuk ke ruang perasaan dia. Kalau dia kesal dengan gurunya atau kesal dengan temannya, tidak punya standar, tidak sesuai dengan standar dia, coba lihat, coba tanya standar kamu seperti apa, apakah kamu sendiri memenuhi standar itu enggak. Nah itu, tapi sekali lagi pelan-pelan ya, karena dia mesti berasa bahwa dia dipahami terlebih dahulu, baru dia bisa mulai mengubah diri dia. Ya, nah, jadi ketika dia mulai mengerti bahwa dia merasa dipahami, merasa dimengerti, baru kita dorong untuk dia, coba kamu evaluasi diri. Kamu sendiri bisa lakukan apa untuk, katakanlah dia, teman kamu tidak sesuai standar kamu. Kamu bisa bantu dia nggak? Ya, jadi ajak dia melihat sisi-sisi yang lain. Ajak dia melihat, jangan buru-buru dinasehati dengan instruksi. Bukan, tetapi ajak dia melihat. Jadi kacamata sudut pandang dia. Bukan kita memberi sudut pandang kita. Nggak akan masuk. Ya, kita ajak dia melihat. Kalau menurut kamu, teman kamu ini butuh dibantu apa? Ajak dia melihat dari sisi dia. Ya, sehingga dia mulai menemukan kira-kira bagaimana ya caranya ya. Sehingga dia akan belajar pelan-pelan untuk bisa berubah sedikit demi sedikit. Dia mulai bisa mengerti orang lain, gitu. Ya, ada contoh anak kami barangkali yang istri saya mau cerita. Anak kami yang kedua, dia sangat cermat abis gitu ya. Jadi jadi dia tidak suka kalau di kelas itu yang namanya belajar buat dia belajar. Dia tidak suka kalau ada temannya yang ribut, main atau apapun. Dia akan teriak gitu ya. Dia akan ngomong, kalian bisa diam nggak? Gitu ya. Dan itu dia cukup keras terhadap teman-temannya. Dan kalau gurunya nerangin sesuatu dan salah, nah itu biasanya mengganggu dia dan dia bisa protes ke gurunya. Dan itu dia tidak terlalu disukai sama teman-temannya ya, karena dianggap itu. Dan akhirnya ketika saya ambil rapot, gurunya kasih tahu saya, ya, dan akhirnya saya coba ngobrol dari hati ke hati, gitu ya.
Terus akhirnya saya tanya sama dia, menurut kamu ini sesuatu yang baik nggak? Dia sadari itu sesuatu yang nggak baik. Mau nggak Tuhan rubah hidup kamu dalam hal ini? Ya, Papa Mama akan temenin kamu. Ya. Nah jadi kita doain dia. Terus kami temenin itu selama kurang lebih setahun. Dia menjalani proses bagaimana dia berubah. Dari yang awalnya dia ketika teman-temannya ribut di kelas, dia lagi belajar gitu ya, dia marah, pelan-pelan dia berubah. Itu butuh waktu ya, cukup lama dia berubah. Bagaimana dia untuk diem, tidak berkomentar. Nah, dari yang diem ya, dia berubah lagi gitu ya. Kalau dia mengganggu dia biasanya cuma ketok-ketok ketok-ketok bolpen di meja, dan gurunya tahu sebenarnya dia lagi marah gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika ujungnya adalah ketika teman-temannya ngobrol, dia bisa mulai ikut tertawa, mulai bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Dan akhirnya kami juga belajar yang tadi suami saya bilang, coba kamu lihat dari sisi lain apa yang kamu bisa bantu dengan teman-teman gitu ya. Dan setelah dia melewati proses itu, akhirnya dia bisa melihat dari sisi yang lain ya. Nah, dia punya kelebihan di akademik ya. Jadi setelah itu dia mulai belajar lewat kelebihannya itu, dia bantu teman-temannya yang nggak mampu, misalnya matematika nggak bisa, apa nggak bisa. Nah, jadi mulai pendekatannya dengan teman-temannya dari lewat itu. Diajarinlah teman-temannya, dikumpulin lah yang nggak bisa. Nah, sampai ketika dia pindah sekolah, jadi berkat buat teman-temannya. Tapi dia melewati proses panjang itu. Dan kami sebagai orang tua cuman temenin. Terus kami nggak fokus kepada perubahan dia yang harus cepat nggak gitu ya, nggak pada hasil fokusnya, tapi pada proses gimana dia belajar berubah. Ketika berubah, kami kasih tadi apresiasi ya. Guru kamu udah bilang seperti ini loh. Nah, jadi kami lihat gitu ya, fokusnya adalah dia tahu sampai sekarang bahwa yang merubah dia adalah Tuhan, dan dia ngalamin Tuhan. Jadi ketika apapun yang dialami dalam proses hubungan dengan teman-temannya, dengan guru, balik dia datang sama Tuhan. Ya, nah itu yang membuat kami sekali lagi tenang ya. Ketika anak sudah ngalamin Tuhan, itu yang membuat kami tenang, dan dia tahu bahwa Tuhan yang sedang memproses terus hidup dia. Luar biasa Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk jawabannya ya. Bapak Ibu, kita kembali diingatkan betapa pentingnya anak-anak kita mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Baik Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman serta Bapak Ibu semua ya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi karena waktu, mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu belum bisa kami jawab semua. Tetapi jangan khawatir, pertanyaan yang masuk akan kami jawab dan akan kami kirimkan kepada jenjang dan area Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang luar biasa pada hari ini yang sangat menginspiratif buat kita semua, dan tentunya kita akan sama-sama praktikan kasih yang memberikan rasa aman. Wow, luar biasa. Saya mengakhiri tanya jawab ini. Terima kasih Bapak Sunan Sulaiman dan Ibu Yana Sulaiman untuk penguatan yang luar biasa ya, yang sangat menginspirasi buat kita semua. Jadi